Tahukah Anda, banyak orang minum vitamin B setiap hari, tapi kadar lemak darahnya tetap tinggi. Kadang sudah rajin makan sehat, tapi hasil lab masih menunjukkan trigliserida naik. Aneh ya, mungkin tubuh kita butuh sesuatu yang sering terlupakan. Vitamin B12 dan keluarga besarnya. Vitamin B kompleks. Trigliserida itu lemak dalam darah. Kalau terlalu tinggi, bisa membuat jantung dan pembuluh darah bekerja lebih berat. Tapi jangan khawatir, hari ini kita bahas dengan santai bagaimana vitamin B bisa membantu tubuh tetap bugar, terutama di usia yang sudah tidak muda lagi. Sambil mendengarkan, coba pikirkan ya, apakah Anda juga rutin minum vitamin B? Atau pernah merasa lebih segar setelah mengonsumsinya? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar, karena kisah Anda bisa menginspirasi banyak orang. Dan jangan lupa tekan tombol suka, supaya video ini bisa sampai ke lebih banyak sahabat sehat lainnya. Kadang tubuh kita lelah padahal sudah makan cukup, kepala terasa berat, dan semangat pun menurun. Banyak orang mengira itu tanda penuaan biasa. Padahal, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin B yang bekerja diam-diam menjaga energi dan kesehatan jantung. Mari kita bicarakan perlahan, supaya lebih mudah dipahami. Vitamin B itu tidak hanya satu. Ada banyak jenis, dan semuanya saling membantu. Bisa dibilang seperti satu tim sepak bola. Ada pemain yang menjaga pertahanan, ada yang menyerang, tapi tujuannya sama, membuat tubuh tetap kuat. Vitamin B dan B2 membantu tubuh mengubah makanan jadi tenaga. B3 menjaga kulit dan pencernaan tetap baik. Lalu, B6, B9, dan B12 menjaga kerja otak dan pembuluh darah. Kalau semuanya bekerja bersama, hasilnya luar biasa. Tubuh jadi lebih segar, jantung berdetak lebih stabil, dan pikiran terasa ringan. Nah, sekarang banyak yang bertanya, apakah vitamin B ini bisa menurunkan lemak darah? Jawabannya, tidak langsung, tapi perannya besar. Misalnya, vitamin B3 atau niacin. Dalam dosis tertentu, niacin bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida, sambil menaikkan kolesterol baik. Tapi, dosis tinggi harus diawasi dokter, karena kalau berlebihan, bisa membuat kulit terasa panas atau hati bekerja terlalu berat. Lalu, ada juga vitamin B6, B9, dan B12 yang membantu menurunkan kadar homosistein. Homosistein ini seperti kotoran dalam saluran darah. Kalau terlalu banyak, bisa membuat dinding pembuluh menjadi rusak. Akibatnya, darah tidak lancar dan lemak mudah menempel. Dengan cukup vitamin B, pembuluh darah tetap bersih, lemak pun bisa diproses lebih baik. Jadi meski tidak langsung melarutkan trigliserida, vitamin B menjaga jalan darah agar tetap halus, tidak macet. Kalau kita pikir, tubuh ini seperti jalan raya. Vitamin B itu petugas yang membersihkan jalan dari kotoran. Kalau jalannya bersih, kendaraan atau dalam hal ini darah bisa lewat lancar. Itulah mengapa vitamin B penting sekali bagi kesehatan jantung dan metabolisme lemak. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang satu anggota keluarga yang paling terkenal, yaitu vitamin B12. Vitamin ini sering disebut sebagai penjaga otak dan darah. Ia bekerja di banyak bagian tubuh. Tanpanya, mesin dalam tubuh bisa macet. Vitamin B12 membantu otak dan saraf tetap tajam. Ia melapisi saraf dengan pelindung yang disebut mielin. Kalau pelindung ini rusak, sinyal otak tidak bisa berjalan dengan baik. Hasilnya, tangan dan kaki mudah kesemutan. Kadang terasa baal atau hilang rasa. Daya ingat pun menurun. Banyak orang usia lanjut mengalami ini, tapi tidak sadar penyebabnya dari kekurangan B12. Selain itu, B12 juga membantu membentuk sel darah merah. Bayangkan setiap detik tubuh membuat ribuan sel baru. Tanpa B12, sel darah merah bisa besar, tapi lemah, tidak bisa membawa oksigen dengan baik. Akibatnya mudah lelah, jantung berdebar, dan wajah terlihat pucat.
Vitamin ini juga berperan dalam pembentukan energi. Ia membantu tubuh memecah lemak, protein, dan karbohidrat agar bisa digunakan sebagai tenaga. Jadi kalau merasa cepat capek, padahal makan cukup, mungkin proses pembentukan energi sedang terganggu. Masalahnya, tubuh kita tidak bisa menyimpan B12 dalam jumlah besar. Sumbernya banyak dari makanan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Jadi bagi yang jarang makan hewan atau vegetarian, risiko kekurangan B12 lebih tinggi. Apalagi bagi lansia, penyerapan vitamin ini di lambung sudah tidak sebaik dulu. Karena itu, banyak orang di atas 50 tahun butuh tambahan vitamin B12 dari suplemen. Tapi tetap harus hati-hati. Jangan berpikir semakin banyak semakin baik. Dosis berlebihan juga tidak baik. Untuk orang dewasa, kebutuhan harian sekitar 2,4 mikrogram saja sudah cukup. Kalau mau minum suplemen, ada beberapa hal sederhana yang perlu diingat. Minumlah setelah makan supaya perut tidak terasa mual. Pilih produk dengan dosis sesuai anjuran, jangan asal tinggi. Dan jangan lupa, makanan tetap yang utama. Vitamin hanya membantu, makanlah ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau setiap hari. Itu sumber alami vitamin B yang jauh lebih baik. Kalau punya penyakit ginjal, hati, atau sedang minum obat tertentu, sebaiknya konsultasi dulu. Kadang, vitamin yang terlihat aman bisa berinteraksi dengan obat lain. Jadi lebih baik hati-hati sejak awal. Dan satu hal penting, jangan menganggap suplemen itu pengganti makanan. Vitamin itu seperti oli di mesin. Mesin tetap butuh bensin, yaitu makanan bergizi dan olahraga. Kalau hanya minum vitamin tapi tidak makan sehat dan tidak bergerak, tubuh tetap tidak bertenaga. Saya sering melihat orang berkata, "Saya minum vitamin setiap hari, tapi masih lelah." Mungkin karena yang diperbaiki baru sebagian. Kesehatan tidak datang dari pil semata, tapi dari kebiasaan sehari-hari. Cobalah makan lebih teratur, tidur cukup, dan jalan kaki sebentar setiap pagi. Tubuh akan lebih cepat merespons vitamin dengan cara yang baik. Jadi, bisa disimpulkan, vitamin B12 dan B kompleks memang tidak langsung menurunkan trigliserida, tapi mereka membantu banyak hal penting. Mereka menjaga darah tetap sehat, saraf tetap kuat, dan energi tetap stabil. Dengan tubuh yang seimbang, kadar lemak darah pun lebih mudah dikontrol. Bagi Anda yang sudah rutin mengonsumsi vitamin B, pertahankan kebiasaan baik itu. Tapi, pastikan juga makan cukup sayur, buah, dan protein. Kalau belum pernah mencoba, bicarakan dulu dengan dokter, supaya dosisnya sesuai kebutuhan. Ingatlah, vitamin hanya salah satu bagian dari hidup sehat. Yang paling besar pengaruhnya tetap makanan, gerak tubuh, dan pikiran yang tenang. Kalau semua berjalan seimbang, usia boleh bertambah, tapi semangat dan tenaga tetap muda. Itulah keindahan tubuh manusia. Ia selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, asal kita mau mendengarkannya. Jadi, jangan abaikan sinyal kecil seperti cepat lelah atau kesemutan. Bisa jadi itu cara tubuh meminta bantuan. Sekarang, Anda sudah tahu rahasia di balik vitamin B dan trigliserida. Semoga dengan memahami hal ini, kita semua bisa menjaga jantung dan pembuluh darah tetap kuat hingga usia lanjut. Hidup sehat itu bukan soal berapa banyak vitamin yang kita minum, tapi seberapa baik kita merawat tubuh setiap hari. Vitamin B hanya membantu tubuh bekerja dengan lebih lancar. Tapi yang terpenting tetap pola makan, tidur, dan gerak tubuh. Kalau semuanya seimbang, jantung bekerja ringan, pikiran tenang, dan energi pun tidak cepat habis. Usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap muda. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal kecil, makan lebih teratur, minum air cukup, dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Tubuh yang dirawat dengan sabar akan membalas dengan kesehatan yang panjang.
Kalau Anda pernah mencoba vitamin B atau punya pengalaman dengan suplemen, silakan berbagi di kolom komentar. Ceritakan apa yang Anda rasakan. Jangan lupa tekan tombol suka agar video ini bisa membantu lebih banyak orang menjaga kesehatannya juga.